diblokir. Nah ternyata memang paling atas itu nama dia yang diblokir 2. Nah itu. Jadi. Tapi di situ di mana lihat? Coba mana kreatornya mah? Ambil screenshot ini dari bagian atasnya lah, sama kayak kamu tuh loh. Berarti dia ambil dari bagian atasnya juga. Ini dia ngambil dari YouTube saya loh. Ketika gini Mbak Lina, ketika dia ngeblok, itu di mana sih ada kreatornya, Mak? Itu Malina masih live ya? Di live-nya Malina terlihat nggak komentar-komentarnya Malina? Yang di YouTube? Di YouTube iya. Itu kan maksudmu? Iyalah, YouTube itu kan live. Iya, komentar di TikTok iya. Itu kelihatan nggak sama yang memblokir gitu kelihatan nggak, Mak? Iya, sama persis. Itu kan yang ngambil dari Mantap. YouTube saya. Mantap. Ini jadi itu. Aku minta ya, Mak ya, tolong nanti di menit berapa ya? Kan tadi saya sudah ngomong. Nanti itu ada. Kan tadi saya sudah ngomong kalau live di YouTube ditutup, baru saya bisa nonton dari awal, baru bisa kebaca di situ siapa yang ngeblokir Ripa 2 kali, ngerti nggak? Tadi saya udah ngomong loh. Itu aja. Jadi gini teman-teman ya, semua yang berkaitan dengan Lina Wijaya itu yang tukang rekam banyak. Mau di YouTube, mau dimanapun, dari dulu. Makanya saya tuh nggak mau tanggung kalau harus. Nanti Mak Lina, aku minta tolong ya dengan segala kerendahan hati, aku meminta tolong kan di situ kan nanti recordingnya dari komentarnya sampai ke pemblokirannya kan kelihatan semua tuh kayak moderator memblokir. Itu di live-nya Mak Lina ya. Aku di live-nya Mak Lina akunya apa biar aku cari, Mak? Biar aku nggak ngerepotin Mak Lina. Sama Lina Wijaya. Lina Wijaya. Nggak apa-apa, nanti kan official. Itu kan mungkin di menit ke 20 lah. Coba cek di menit ke 10, 15 atau 20 lah. Kalau saya lihat gambar dia nih ya. Iya, dia ngambil dari YouTube saya. Bentar ya. Sebentar Mak Lina. Dia tulis gitu. Dapat katanya, dia kesenangan dapat screenshotnya. Si Ripa. Sebenarnya anaknya seru kalau boleh diajak bercanda, cuman memang congornya tuh kelewatan karena dia sudah dipanggil dan job desk memang sebagai pembucat, teman-teman. Tahu lah dia ngomong. Aku sedang mencari ya Mak Lina ya. Aku sedang mencari dulu ya ini tapi di sini kok terbayang-bayang ya. Nih ya, aku dengerin voice note-nya dia aja lah. Dari susun aja, duduk aja. Tanpa sengaja, kau pikir kami ini botol apa? 2 akunku diblok tanpa sengaja. Tuh, kan tetap aja dia tuh sebenarnya gini teman-teman ya, siapapun yang melakukan itu, kalau misalnya terbukti itu juga saya yang melakukan, entah saya ya makiannya, caciannya lewat voice note yang banyak banget ini. Banyak banget, nggak semuanya saya buka karena bagi saya nggak selalu juga telinga saya ini harus diberikan kepada sesuatu yang tidak baik ya. Nah, itu kalau saya kata teman-teman mau tahu saya. Nah, saya sudah kalaupun itu bukan buat saya ya, yang penting sudah ditampung di saya ya udah, yang penting dia sudah melampiaskan kemarahannya dan kita terima salah karena memang terbukti waktu Fajar bilang nggak diblokir, terbukti benar-benar diblokir ya, dia menang. Mau bilang apa? Siapapun yang memblokir dia menang karena faktanya dia memang diblokir, itu loh maksudnya. Siapapun yang blokir ya udahlah dia menang. Nah, ini komentar di YouTube sama di TikTok ini jadi satu ya Mak? Enggak, kalau yang live chat itu kan di live chat, kalau yang di layar TikTok ya di layar TikTok, nggak ada bisa diganti-ganti, nggak bisa dirubah-rubah. Bentar, aku cari. Bawa ke, aku nggak ngerti kenapa sih juga mereka tuh ngotot banget urusan war, aku nggak ngerti. Apa yang mau dituin di sana.
Ya udah, teman-teman di bawah ada yang mau naik lagi nggak? Kita sih nggak mau cari siapa menang siapa kalah ya. Yang jelas diskusi malam ini gagal total. Dari oposisi Rifa dan kawan-kawan terjadi penyerangan terlebih dahulu yang bersifat tendensius kepada pribadi seorang narasumber utama yaitu Aisyah, dan dari kubunya Aisyah sendiri itu terjadi pembelaan diri yang membabi buta. Saya sebut membabi buta karena ujuk-ujuk Muhammad yang dibawa ngamuk. jadi memang teman-teman ya, sebenarnya itulah saya tuh paling males kalau ikut-ikut kayak gitu tuh. Kenapa? Karena memang misinya itu benar-benar gimana caranya melumpuhkan orang ya. Nah, itu sebab kenapa teman-teman polemikus selalu menggunakan metode menghalalkan segala cara. Kalau ajaran tentang Kristus tidak bisa dibantah, tidak bisa ditentang, maka mereka akan menyerang pribadi Yesus Kristus. Tuhan kok bernonot, Tuhan kok nete, Tuhan kok berak, dan seterusnya. Kalau pribadi Yesus Kristus dengan segala kekudusannya pun tidak mampu dilumpuhkan, diserang dari segi manapun, maka sang narasumber atau para apologetnya yang akan diserang, body shaming lah, apapun itu, bahkan bisa jadi mengungkit-ungkit sesuatu yang tidak pernah terjadi, masa lalu yang sudah berlalu. Nah, itu namanya menghalalkan segala cara. Nah, itu para polemikus teman-temannya. Kalau saya nggak gitu, saya porsinya saya saja. Kalau sudah selesai porsinya saya sampaikan, terserah you mau ngomong apa, itu urusan you. Temanya aja tentang wanita ya, pada berantem wanitanya gitu ya. Oke, selamat malam pengikut. Halo, selamat malam pengikut. Kamu mau bicara atau enggak? Kalau enggak saya turunkan. Suara saya enggak kedengaran kan, Nana? Dengar mak jelas. Nah, ya udah. Jadi gimana si pengikut? Ya mungkin dia mau nggak jelas dia. Pengikut, kamu mau bicara atau enggak? Udahlah, nama pengikut Kristus kali nggak tuli. Panggil nggak mau dengar. Ya, jadi memang gitu sih mak. Kalau masuk komal mereka juga, apalagi di komal Kristen pun mereka hujatnya ya itu body shaming lah, apalah, memang seperti itu gitu loh. Ya memang itu metode mereka, trik dan intrik mereka. Udah hafal saya udah. Makanya tadi saya bilang, karena saya ini pernah Islam, pernah melakukan hal tersebut, jadi saya sangat paham dan saya tidak akan meladeni, saya tidak akan terkecoh, saya tidak ambil bagian lagi dengan game-game seperti itu. Karena gini, nih kalau begini nggak ada bunyinya kan, tapi kalau gitu ada bunyinya kan. Nah, jadi saya tuh punya prinsip sekarang begitu. Soalnya saya dulu pernah di ruangan Bililin ya, waktu itu Nana Wijaya ini siapa, Malina saya nggak tahu. Kamu perkenalkan dirimu, kamu siapa Nana? Oh iya, aku murtadin juga tahun 2013. Aku tuh ini sering di rumah Fajar. Terus pernah juga di rumah Alina, cuma di bawah aku gitu loh. Jadi kalau aku sih kenapa naik karena gini. Iya benar, banyak yang bilang suaraku mirip Rifa. Jadi kenapa aku naik ke rumah Mak Lina, karena kan tentang komal tadi di Fajar. Jadi aku kasih pandangan aku, memang gini loh. Dari awal itu memang Uni Rifa itu parah kali gitu loh, bikin emosi lah gitu. Jadi itu memang dia, itu memang karakter dia, itu memang dia. Jadi kalau kalian yang belum pernah ketemu dia, kalian akan shock. Itu emang dia. Oh iya. Ya, tapi aku sih tetap gini ya, kayak mungkin Mak Lina setuju, kita tetap harus mengasihi dia gitu kan. Iya, makanya bentuk kasih saya nggak ngeladenin. Jadi jangan teman-teman pikir saya tidak meladeni itu karena saya takut, tidak berilmu. Buktinya begitu saya sampaikan tadi, basic pendidikan saya juga pada diem kan. Jadi bentuk kasih saya adalah tidak meladeni, ya. Tidak usah diladeni teman-teman ya. Karena apa? Karena kita tahu dia sedang melakukan hal yang salah. Ya kalau kita tahu dia sedang melakukan hal yang salah, ngapain kita dukung dengan meladeni? Dibiarin aja, dicuekin, dia capek sendiri, bosan sendiri, berhenti sendiri. Kita tidak memberi diri kita untuk jatuh ke dalam dosa, kita juga tidak memperparah dia untuk semakin berdosa. Itu bentuk kasih ya. Iya betul, setuju. Kok bisa Mak Lina
akur sama Rifa. Saya ini udah ketemu dia teman-teman. Tahu nggak? Dari banyaknya polemikus yang ada di sana, cuman Rifa yang saya jabat tangannya. Sambil menjabat tangannya itu saya melepaskan pengampunan. Dalam roh dan batin saya melepaskan pengampunan. Tuhan Yesus, saya mengampuni orang ini ya dengan segala kebersalahannya, dengan segala penghujatannya, kebencian dan kemarahannya. Saya salamin, cuma dia yang saya salamin. Jadi saya sudah melepaskan pengampunan buat dia, makanya saya nggak terlalu pusing lagi apa yang pun yang dia lakukan. Beneran. Dan dia tahu itu, makanya dia tadi juga sama saya nggak gimana-gimana amat. Coba kalau lihat ketemu setahun atau 2 tahun yang lalu, wih. Ya, seperti itu. Makanya saya nggak terlalu pusing lagi. Saya sudah lihat mereka semua kok. Saya sudah eye to eye itu benar-benar ketemu budak angon. Oh, matanya saya lihat senyum, bahkan foto bareng dengan saya. Oh, Sugi Kristologi, oh si Hasan, oh si Muhammad Loe, udah, oh si Bunda Rama. Udah tahu saya, udah ketemu teman-teman. Udah lihat. Ya. Jadi teman-teman tuh jangan lagi berkata, oh Lina Wijaya takut. Enggak ada yang perlu saya takutkan. Saya pergi ke sana sendiri, enggak bawa rombongan sirkus, enggak bawa suami, enggak bawa keluarga, cuman bawa ajudan satu, itu pun 7 meter, saya suruh jaga jarak. HP saya, tas saya, semua ajudan yang bawa, saya enggak bawa apa-apa, tangan kosong. Lenggang kangkung saya. Seperti itu. Ya, saya sudah membuktikan kok. Ya, jadi teman-teman, belajar mengerti situasi kondisi apa yang mereka alami. Ya, saya sekali lagi tegaskan sebagai mantan Islam, saya tahu persis. Tidak mudah menjadi Islam, tidak mudah hidup tanpa Kristus. Iya toh, tidak mudah loh. Mereka harus bergumul, ya, dengan kejahatan yang mereka sendiri tidak sadari. Mereka sedang berjalan kepada kebinasaan yang mereka tidak pahami. Ya udah, terus kau mau apa? Mau apa? Iya benar, Mak. Aku ngalamin juga dulu kan, pas di jamaah Tuhan itu, jadi aku bisa mengampuni loh, gitu. Terus aku mau berdoa juga, Tuhan yang ngajarin langsung, kayak gitulah. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen itu nggak sendiri di dunia ini. Ada Roh Kudus yang tiap hari ada sama kita loh. Dia kan Immanuel ya, Mak ya. Jadi diajarin kalau kita pengen kesel sama orang aja, jangan ya, gitu kan. Jadi seperti itu. Kalau aku dulu gini, Mak, aku lagi dalam problem, aku sholat tahajud, terus satu ayat dari sana yang tentang gini, ihdinas siratal mustaqim itu ada suara langsung ngomong gini, akulah jalan kebenaran gitu. Nah disitulah aku punya kawan yang orang Kristen, aku tanya sama dia, aku minta Alkitab gitu loh. Jadi seperti itu, Mak. Halo Malina.